Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat segenap jajaran pengurus di Jalul Ansor, kajian malam Senin, rutinan malam Senin yang saya hormati, pengurus MDS di Jalul Ansor dan pengurus Ansor PCNU Pamekasan yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan kajian rutin malam Senin yang diadakan oleh Jalul Ansor. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Para mustami'in mustami'at, sebelum kita mulai kajian ini, karena kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Risalatu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mari sebelumnya kita membacakan Fatihah kepada beliau. Semoga kitab yang kita bacakan nanti bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. La hadratin Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa akram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala jamala awliya ussalihin wal amila min ususan Syekh Abdul Qadir Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangalani wa jami'ul mustasin Nahdlatul Ulama ususan Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Qadsallahu ruhahum nawara darihum wa akrim nuzulhum wa si'mudhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jadi kita mulai kajian ini, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama, Raisul Akbar li Jamiati Nahdlatul Ulama Indonesia, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimain mutalazimain makhtalafal lail wan nahar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dar bikum amin. Di sini saya akan mengulas Faslun fi bayani tamasuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaati wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa wa bayani anwa'il mubtadi'ina fi hadzal zaman. Jadi pasal ini menerangkan tentang madhab atau keyakinan pegang teguhnya ahli Jawa terhadap ahli sunnah wal jamaah, dan menerangkan tentang munculnya bid'ah dan penyebarannya di tanah Jawa. Juga menerangkan tentang bermacam-macam bid'ah pada zaman ini. Qad kana al-muslimul aqtari al-jawiyati fil azmanir salifati khaliyati mutakil ara'i wal madhabi mutahidil ma'khudi wal mashrabi. Fakulluhum fil fiqhi ala madhabin nafisi, madhabi Imam Muhammad bin Idris wa fi usuluddin
ala madhhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari wa fi tasawufi ala madhhabil Imam Al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum. Jadi di tanah Jawa pada zaman dulu itu mereka telah berpegang teguh pada madhab atau pengambilan atau serapan itu pada Imam Asy-Syafi'i dalam urusan fikih dan Abil Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu tauhid atau dalam usuluddin dan ilmu tasawuf pada madhab Imam Al-Ghazali wa Abil Hasan Asy-Syadzili atau Rajulin Al-Baghdadi. Tsumma innahu hadatsa fi ami alfin wa salatimiatin wa salasina ahzabun mutanawwi'atun wara'un mutadafi'atun wa aqwalun mutadaribatun wa rijalun mutajadibatun faminhum salifiyun qaimun ala ma alaihi aslafuhum min at-tadhhabi bil madhhabil muayyani. Dan pada tahun 1830-an itu datang bermacam-macam kelompok yang ke Jawa dengan berbagai persoalan, diantaranya kelompok Salafiyun, kelompok Salafus Soleh, yang mana di dalamnya mereka bermadhab pada madhab-madhab yang telah tertentu. Tapi di samping itu juga ada wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Tapi di samping itu sebagian ahli Jawa itu mereka juga ada yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, yang mana wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang mana mereka juga mengikuti dan pengambilannya dari Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi, Abdul Wahhab yang mempunyai madhab Wahabi. Wa Ahmad ibn Taimiyah wa tilmidaihi, dan pada Imam Ahmad Taimiyah dan para kedua muridnya yaitu Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi. Faharramu ma'ajma'al muslimuna ala nadbihi wa huwa as-safartu li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalafuhum fi ma dzukri wa ghairihi wa qabla Ibnu Taimiyah fi fatawihi wa idza safara li'tiqadi annaha ay ziyarat qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi jama'il muslimin fa sarat tahrimu minal amril maqtu'i bihi. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang termasuk mengharamkan untuk berziarah ke kuburnya Rasulullah SAW. Kelompok-kelompok yang madhab Salafi atau Wahabi itu juga orang yang sering membid'ahkan dan memusyrikkan kelompok-kelompok yang sudah berjalan Islam yang ada di Jawa. Juga wa minhum rafidiyun yasubun sidina Abi Bakri wa Umar radhiyallahu anhuma. Ada juga kelompok Syiah. Cuma bedanya begini. Kalau kita berbicara Islam di Jawa sebelum ada Indonesia, kitab ini dikarang sebelum Indonesia merdeka tentunya. Di sana yang kelompok besarnya ada dua, yaitu kelompok Wahabi dan kelompok Syiah. Jadi ini yang masuk ke Indonesia. Cuma perbedaannya, kalau kelompok Syiah itu, kalau kelompok Wahabi ini murni teologi. Beda dengan Syiah. Syiah itu lebih pada ideologi. Ideologi yang mana maksud saya ideologi itu yang telah diklaim, dibiayai dan diperkasai oleh negara, yaitu menciptakan Iran Raya. Jadi Syiah itu dibuat alat untuk di mana dia disebarkan ke seluruh negara-negara yang mayoritas Islam untuk menciptakan Iran Raya. Wahabi lebih pada teologi. Ini bedanya. Cuma ini sangat kurang menguntungkan ke negara-negara Islam yang mana tidak mempunyai organisasi seperti mereka. Jadi kalau saya melihat Syiah itu ideologinya seperti dalam hal
politik atau penguasaan sebuah negara itu seperti rancangannya komunis. Jadi komunis itu digunakan oleh Cina untuk mengekspansi sebuah negara dengan untuk menguasai. Itu ada kesamaan ideologi negara, ekspansi untuk menguasai. Beda dengan Wahabi. Wahabi kayaknya pada teologi murni. Kembali lagi kalau kita sambungkan dengan sejarah. Kalau kita berbicara Jawa, kenapa Syekhuna Hasyim Asy'ari itu memakai Jawa? Jawa itu identik dengan Nusantara karena Jawa itu pusat kekuasaan yang mana ada kerajaan terbesarnya, di sana ada Majapahit. Jadi dulu sebelum ada Indonesia itu Jawa atau Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena kita tahu di sejarah bahwa Gajah Mada itu dengan sumpah palapanya penyatuan Nusantara. Jadi kalau kita menuntut sejarah dari Sabang sampai Merauke, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura itu adalah dalam kekuasaan Majapahit atau penyatuan Nusantara. Disebutkan Jawa di sini karena Jawa itu lebih dominan, di mana Jawa itu ditempati kerajaan besar Majapahit. Kalau kita membuka sejarah, lembaran sejarah, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak lepas dari sejarah dengan Majapahit. Ini juga bisa kenapa kita harus membuka sejarah? Karena dalam Quran sendiri kan istinbatul hukmi atau cara kita membuka hukum di Quran ada asbabun nuzul, itu kan sejarah. Kalau di hadis ada asbabul urut. Di sejarah juga begitu. Ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada para Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya dai yang masuk ke Indonesia bukan hanya 9, banyak ratusan. Kalau kita berbicara Islam, maksudnya Islam ke Indonesia, berarti kita harus mengaitkan dengan sejarah Turki Utsmani. Karena kebetulan waktu itu runtuhnya Majapahit itu berkuasa sekitar abad ke-12, 1293 berdirinya sejak runtuhnya Singosari. Itu berbarengan dengan berdirinya Turki Utsmani. Turki Utsmani itu berdiri pada tahun 1000 abad 12 juga 1239, sekitar selisih 43 tahunan begitu dengan berdirinya Majapahit. Majapahit itu kisarannya kekuasaannya sekitar 250 tahunan. Di abad terakhir kekuasaan Majapahit itu disitulah Islam masuk. Ini diilhami dengan dengan himmahnya Muhammad Al-Fatih, Muhammad Raja Sultan ke-7 insyaallah, cicit dari pendiri Turki Utsmani yaitu Utsman Al-Ghazi. Al-Ghazi itu adalah panglima perang Islam. Jadi Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel itu adalah cicit dari keturunan raja ke-7 dari Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi bin Ertugrul bin Sulaiman. Jadi nisbatnya Utsmani itu dinisbatkan pada pendirinya yaitu Utsman Al-Ghazi. Di situ beliau Sultan Muhammad Al-Fatih mendapat ilham untuk mengislamkan Jawa. Di samping mendapat laporan dari pasukannya bahwa pasukannya waktu melewati Selat Jawa itu mendapat laporan bahwa di sana di Jawa itu ada kerajaan besar yang mana raja dan rakyatnya itu Majusi, dikendalikan oleh kekuatan jin Jawa. Kita kenal di sejarah Jawa itu ada Sang Hyang Hismoyo Jati atau dikenal dengan Kilurah Semar Podronoyo atau lebih dikenal dengan Sabdo Palon. Itu adalah penasihat raja, jin penasihat raja yang mendiami Pulau Jawa sekitar 9.000 tahun. Dan itu menjelma manusia menjadi penasihat raja-raja di Jawa. Makanya manusianya dikendalikan oleh jin, kekuatan jin lebih kuat dari manusianya. Di akhir Jaya 5
itu Islam masuk. Islam masuk atas perintah Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengislamkan Jawa. Maka diutuslah yang kita kenal dalam sejarah Syekh Subakir. Syekh Subakir ini disuruh mendeteksi ke Jawa oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ternyata setelah dilaporkan ke Sultan bahwa kekuatan jin di Jawa ini lebih kuat dari manusianya. Kita tahu Hindu Buddha adalah agama kerajaan di Jawa, agama resmi kerajaan. Ini dikendalikan penasehatnya adalah Sabdo Palon yang kita kenal sebagai jin yang menjelma manusia. Waktu akhir keruntuhan Majapahit Raja Brawijaya V itu beliau Sabdo Palon itu pamit dan menjelma kembali menjadi jin. Ternyata mulai dulu dia adalah jin yang menjelma manusia. Dan itu akhir keruntuhan Majapahit. Di situ pada awal membawa misi dari Sultan Muhammad Al-Fatih, Syekh Subakir itu dikenal ahli dalam segala ilmu astronomi, ilmu falak, di samping karomahnya yang luar biasa. Akhirnya terjadilah Syekh Subakir itu dialog dengan penasihat raja yang dikenal dengan Sabdo Palon. Ini sejarah, bukan ngarang. Karena si Subakir itu nyata adanya. Dia periode pertama yang masuk sebelum para dai-dai yang lain itu masuk ke Pulau Jawa. Di situ terjadi MOU dengan Sabdo Palon itu yang diawali dengan tentunya dengan pertarungan. Waktu Syekh Subakir itu masuk ke Jawa, terjadi pertarungan sengit. Dalam riwayat kita kenal bahwa pertarungannya itu 40 hari 40 malam di Gunung Tidar, Sumedang, Jawa Tengah, insya Allah ya. Itu terjadi setelah pertarungan. Kalau dalam cerita dari gunung ke gunung, semua waktu itu selama 40 hari 40 malam gunung di Jawa itu meledak semua karena pertarungan dua kekuatan besar ini. Akhirnya Sabdo Palon dapat ditaklukkan oleh Syekh Subakir dan terjadi perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Sabdo Palon. Di situ ada perjanjian dengan Syekh Subakir membawa misi. Saya membawa misi ke sini ini disuruh oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki Utsmani untuk menyebarkan Islam. Dan Sabdo Palon memberi syarat-syarat MOU kesepakatan itu. Kesepakatan itu 500 tahun. Insya Allah dalam Babat Jawa yang ditulis oleh Sunan Kudus, ada bukunya yang selama perjanjian 500 tahun itu ada 4 kesepakatan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Halo para mustamiin, bisa didengar ya? Bisa. Nah, jadi 4 persyaratan itu, kesepakatan itu ada 4. Yang pertama, kata Sabdo Palon, Syekh Subakir bisa menyebarkan Islam di sini. Tapi syarat pertama tidak ada pemaksaan dalam agama, kata Sabdo Palon. Di Islam pun itu sudah ada la ikraha fiddin, ya. Itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, syarat kedua, jangan merubah simbol-simbol Jawa, bangunan Jawa. Jadi kata Sabdo Palon, kalau Syekh Subakir dan para wali ingin membangun bangunan tempat ibadah, tolong Jawanya dipertahankan. Makanya masjid-masjid peninggalan para sunan itu, para wali songo itu joglo, bangunan Jawa. Tapi di dalamnya Rus Islam hidup. Bangunannya masjidnya joglo, kita ketahui di Ampel, masjid di Jawa Tengah dan peninggalan-peninggalan para wali itu joglo rata-rata. Tapi isinya di dalamnya Islam. Yang kedua kesepakatannya adalah kalau raja pertama Islam itu harus gabungan dari, kita kenal para wali itu kan oleh Syekh Subakir dikirim secara bertahap oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, diambilkan dari Turki, diambilkan dari Madinah, Mekah, Hujarat, Hadramaut, dari Syria. Itu dikirim secara bergelombang dan bertahap selama 200 tahun. Dimulai dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang dikenal dengan Mehmed II. Itu
Dan kenyataannya memang para sayyid, para dai itu kita tahu sejarahnya Sunan Ampel, mereka adalah perpaduan dari sayyid dan keluarga bangsawan Mojopahit. Dan Raden Fatah, raja pertama Islam sendiri pun adalah anak selir dari Brawijaya V yang mendirikan kerajaan Islam Mataram yang dikawal oleh para wali songo. Terus yang keempat, jangan jadikan orang Jawa itu berubah identitasnya menjadi orang Arab atau Persia. Ini perjanjian 1, 2, dan 3 tidak memaksakan agama, simbol-simbol Jawa tetap dipertahankan, tapi Islam di dalamnya hidup. Dan raja pertama harus perpaduan antara Islam dan Jawa. Syarat 1, 2, 3 itu Syekh Subakir bisa memenuhi. Tapi untuk syarat keempat, kata Syekh Subakir, untuk syarat keempat ini kalau masih ada saya, oke, padan para wali. Tapi saya tidak menjamin nanti berapa puluh ratus tahun kemudian itu budayanya berubah. Tapi kata Sadar Palung, kalau berubah saya 500 tahun lagi akan datang lagi ke Indonesia dan membuat goro-goro. Kalau kita hitung mundur, ya kita sejak runtuhnya Majapahit itu 500 tahun dari situ sampai sekarang. Atau awal berdirinya kerajaan Islam Mataram. Itu makanya kenapa para wali itu sangat menjaga tradisi budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini bedanya Islam di Jawa itu disebarkan tanpa peperangan atau tanpa kekuatan militer. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih tidak mendatangkan militer dari Turki, maksudnya Islam ke Jawa ini. Tidak mendatangkan militer dari Turki, tapi memasukkan para dai selama 200 tahun secara bertahap dan bergelombang ke Jawa. Beda dengan Daulah Amawiyah, Abdurrahman Ad-Dakhil yang menaklukkan Andalus atau Cordova melalui kekuatan militer. Abdurrahman Ad-Dakhil itu Daulah Amawiyah menguasai Andalus 350 tahun. Coba bayangkan. 350 tahun menguasai Andalus. Itu bedanya. Mereka menguasai kerajaan, tapi mereka hati rakyatnya tidak diislamkan. Beda Islam yang masuk ke Jawa. Mereka masuk dengan tanpa perang, masuk ke rakyat dan mengislamkan kerajaan dari dalam. Makanya sampai sekarang Islam di Indonesia ini awet dan jadi percontohan Islam di dunia. Ini bedanya Islam yang masuk ke Jawa. Makanya Muhammad Al-Fatih tidak mengirim militer. Kita tahu bahwa kekuatan Turki waktu itu yang berkuasa selama 625 tahun dan hampir sepertiga dunia kekuasaannya. Kenapa menaklukkan Jawa yang sudah hampir runtuh kerajaan Majapahitnya tidak mengirim kekuatan militer? Ini uniknya Islam di Jawa. Beda dengan negara-negara yang lain. Makanya sampai sekarang kekuatannya Islam menjadi milik rakyat. Islam di Jawa atau di Nusantara ini menjadi milik rakyat. Ini yang menjadi kekuatan utama Islam di Jawa. Makanya kenapa cuma 9 yang dikenal dengan Wali Songo? Karena kita tahu padahal ratusan dai yang masuk ke Jawa, ke Nusantara, ratusan, bahkan mungkin ribuan yang dikirim secara bertahap dan bergelombang dimulai dari 1453 setelah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel Masehi 1453, makanya dikirim para dai ke Indonesia secara bergelombang bahkan ke seluruh dunia. Kenapa kok cuma 9 dari ratusan bahkan ribuan dai yang dikirim ke Indonesia? Karena kita tahu bahwa tradisi Jawa itu terkenal, kita kenal babat Jawa. Yang 9 ini yang berhubungan dengan bangsawan Jawa. Makanya orang Jawa itu kalau biasanya kerajaannya Islam, rakyatnya gampang diislamkan. Beda dengan negara-negara lain. Kalau rajanya sudah masuk Islam, rakyatnya ikut Islam. Dan di situ perannya Wali Songo. Makanya ini perlu kita mengingat sejarah. Saya tidak membayangkan ya.
hanya dengan berapa orang bisa mengislamkan dari Sabang sampai Merauke. Yang sekarang dikenal dunia, Indonesia adalah negara Islam terbesar. Betapa besar jasanya para wali songo membuat jutaan orang bersujud kepada Allah dari Majusi, penyembah berhala. Itu ratusan juta disujudkan kepada Allah. Berapa besar pahalanya membuat orang Indonesia jadi negara terbesar Islam sedunia berkat jasanya para wali songo yang kita kenal 9 orang. Yang 9 itu kena terkait dengan Bapak Jawa, padahal ratusan. Betapa besar jasanya mengislamkan dengan lewat budaya, dengan lewat akhlak, tidak langsung dengan dengan tauhid atau syariat, tapi diislamkan secara pelan-pelan. Mungkin dengan karomahnya dan para wali dengan keikhlasannya, akhirnya kita menjadi negara terbesar Islam di dunia. Ini suatu kebanggaan bagi kita. Makanya banyak orang mempertanyakan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu sebenarnya Islam fi Nusantara, bahasa lain dari Islam di Jawa atau bahasa lain dari Islam di Indonesia. Islam di Pakistan, Islam di Arab Saudi. Nakdir huruf jarfi itu Islam fi Nusantara, gampangnya Islam Nusantara gitu. Ya, karena dulu sebelum bernama Indonesia, dulu bernama Penyatuan Nusantara oleh Sumpah Palapanya Gajah Mada, ya Nusantara. Negara besar kita ini. Dibalik dari Majusi, dari Islam nol, dibalik menjadi 90 sekian persen menjadi Muslim terbesar di Indonesia. Dan dari sejarah, rentetan sejarah masuknya Islam yang menjadi terbesar dan menjadi milik rakyat, ini sekarang menjadi kebanggaan bagi kita yang menjadi acuan bagi negara-negara Islam yang lain. Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, ya, yang direduksi oleh para Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu menjadi metodologi dan kerangka berpikir atau manhajul fikr, ya, yang disusun kitabnya oleh Ki Hasyim Asy'ari ini, bahwa Ahlus Sunnah ala Nahdlatul Ulama itu fikihnya kita mengacu ke 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Dan ini fikihnya. Cuma mayoritas kebetulan di Indonesia ini adalah madhab Syafi'i. Dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, itu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Hasyur Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali dan Imam Asyadili atau Junaid Al-Baghdadi. Ini kerangka yang dibuat sebagai acuan. Ini loh, Ahlus Sunnah ala Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia ini loh acuannya. Jadi gampang menebak ajaran atau minhajul fikr yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama itu ini ya, gampang kan tebakannya. Jadi kita ini tidak gampang-gampang sebenarnya membid'ahkan atau mensyirikkan. Sebenarnya berdebat tentang bid'ah, syirik dan semacamnya itu bagi kita terlalu nguras energi, nguras tenaga. Sebenarnya ideologi kita, manhajul fikir kita itu sudah final seperti ini. Mereka tidak akan mengikuti pola pikir kita dan kita tidak akan mengikuti pola pikir mereka. Jadi dalam urusan ini gampangnya ya lana amaluna walakum amalukum kalau sesama Islam. Kalau dengan agama lain lakum dinukum waliyadin. Perlu apa kita, orang lain sudah berbicara high tech teknologi, sudah berpikir untuk ke bulan, sudah berpikir untuk kemajuan teknologi. Kita masih berdebat tentang abad-abad pertengahan, tentang perbedaan bid'ah dan semacamnya. Ini terlalu menguras energi bagi kita. Ya urusan mereka kan seakan-akan ngeklaim bahwa neraka halal haram adalah milik mereka. Mereka mengklaim paling sunnahnya. Tapi di satu sisi mereka kurang menghargai dan menghormati dan takdim kepada pembawa syariat itu, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang di akhir surah Al-Kahfi,
Muhammad itu biasa kok, manusia biasa, tidak perlu dihormati, ditakdim dan disanjung-sanjung. Di dalam Al-Quran kan ada, innama ana basyarum mislukum, saya ini sama dengan basyarum mislukum, sama dengan kalian, saya ini manusia seperti kalian. Cuma yang membedakan, kita lupa bahwa innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yuha ilayyahnya itu yang membuat Nabi berbeda dengan besar-besar yang lain. Ini kan mereka sebenarnya terlalu membuat kegaduhan di dalam Islam. Kenapa? Ya memang mereka dibuat oleh kelompok luar Islam seperti Hizbut Tahrir, atau kelompok Wahabi. Ini memang dibuat untuk menggaduhkan Islam, untuk menghambat kemajuan Islam. Kita tahu sebelum ada ini kan lahirnya sejak akhir Turki Utsmani. Sebelum ada Wahabi, Hizbut Tahrir, Islam maju dulu. Karangan-karangan kitabnya justru bukan hanya masalah akidah atau ideologi atau teologi, tapi masalah sains dan kedokteran. Adanya ini memang untuk menghambat, biar umat Islam itu berdebat sesama Islamnya itu loh, biar sibuk, biar tidak memikirkan kemajuan, sibuk berbicara tentang talqin, tentang ziarah kubur, sibuk dengan ini, kita tidak selesai. Padahal ini menguras energi, tidak ada gunanya ini. Memang mau dibuat seperti itu oleh orang luar. Kita tahu pencetusnya Hizbut Tahrir itu yang lahir di Mesir siapa, kita tahu kan ya. Kita tahu pencetusnya atau pendirinya, penggagasnya Wahabi itu di Mekah dulu, akhir Daulah Turki Utsmani itu kita tahu. Memang untuk mengadakan pembusukan atau di dalam Islam. Mahjubun bil muslimin, Islamnya itu. Biar sibuk dengan itu, biar tidak memikirkan kemajuan Islam seperti masa lalu. Akhirnya mereka mengambil alih kemajuan itu, pindah ke Eropa. Itu memang kita di Jawa yang tidak punya backing negara seperti Syiah, Arab Saudi dengan Wahabinya, kita tidak punya. Kita harus tidak disibukkan dengan ini, dengan debat-debat yang tidak bermanfaat dan tidak menguras energi, dengan debat hal-hal yang remeh-temeh atau semacamnya. Begitu mungkin ya. Ini mungkin saya gabungkan ulasan ini dengan, kalau kita membahas bid'ahnya terlalu panjang mungkin, karena bagi kami para santri kelompok muda NU itu pembicaraan bid'ah tidak terlalu penting bagi kami, hanya menguras energi. Dalam urusan ini kita berprinsip lana amaluna walakum amalukum. Begitu mungkin ya. Ya, terima kasih. Semoga kajian malam ini bisa bermanfaat dan membawa barokah. Kita sangat percaya dengan barokah. Barokah itu memang amrun uluhiyun la ya'lamuhu illallah. Tapi kita bisa ketahui dari asarnya ziyadatul khair. Orang NU itu biasanya sangat tahu, sangat dengan barokah. Semoga kita mendapat barokahnya. Allah memberi keselamatan dan rahmat dan barokahnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.